Teman-teman, kita lanjut lagi ya di part 10 tentang soal observasi P3K Guru di tahun 2023 ini untuk P2 dan P3, yaitu penilaian kompetensi dan kinerja. Kita lanjutin dulu sampai akhir di penilaian kompetensinya nih teman-teman. Kita lebih kepada pengembangan diri untuk part 10 ini. Yuk teman-teman, kita ke soal 1 ya. 1. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah. Adanya perubahan jalan menuju rute sekolah nih teman-teman, menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang Anda akan lakukan adalah yang mana? Ini bisa jadi teman-teman, di dalam ini konfliknya itu dipindah tugaskan atau memang ada gangguan di jalan seperti perbaikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini terlihat clue-nya adalah kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Jadi sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal. B. Meminta jam mengajar yang lebih sedikit untuk pelajaran yang diampunya. C. Tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. D. Meminta pimpinan memadatkan jadwal mengajar menjadi 2 kali seminggu. Jelas ini kita nggak akan pilih ya teman-teman ya untuk D dan B. Kita akan fokus di A dan C. Kita akan pilih yang mana nih teman-teman? Kalau misalnya seperti ini, kita akan seleksi dulu. Sekarang yang C teman-teman, lihat, tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru benar dan berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. Keluhan teman-teman, ada keluhannya. Kita cari yang paling memiliki opsi yang paling dekat atau yang pas dengan soal nomor 1 ini. Kita lihat yang nomor A nih teman-teman, opsi A, sorry. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru, ini benar, dengan senang dan berangkat lebih awal. Nah, kita ada sisi pemberatnya teman-teman di lebih awalnya. Jadi kalau lebih awal berarti dia sudah melakukan pemecahan masalah atau memberikan solusi. Jadi ASN menjadikan solutif dari sekian banyak permasalahan yang ada, terlebih pada diri sendiri. Jadi soal seperti ini bisa jadi ada untuk semua guru nih teman-teman. Tentang itu guru SD, SMP, SMA, jenjang mapel dan lain sebagainya, karena ini lebih kepada mengobservasi diri sendiri. Kecuali nanti kalau misalkan ditanyakan tentang pemecahan masalah yang ada KD dan lain sebagainya, mungkin itu berbeda dengan teman-teman yang mapel. Tapi kalau mengobservasi diri sendiri tentang pekerjaannya, karena ini kan semuanya kan akan mendapatkan pengalaman tentang keguruan. Nah, keguruan itu nanti diobservasi atau ditanyakan bagaimana pemecahannya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman wajib nonton sampai akhir ya. Ini jawabannya yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru dengan pemecahan masalah adalah berangkat lebih awal. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 nih, teman-teman. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan dan memberikan pengaruh yang baik pada sisi positifnya. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk apa? Apakah A. menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan, B. mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki, C. menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru, D. menjadikan siswa selalu patuh pada peraturan sekolah. Nah, teman-teman nih lihatnya. Ini di sini ada hukuman. Berarti ada punishment diberikan kepada siswa. Tapi di sini ada pemberatnya. Diberikan pada saat yang tepat. Konfliknya kita memahami. Berarti ada siswa yang melakukan kesalahan tapi diberikan oleh guru sebuah hukuman tapi pada saat yang tepat. Nah, ini nih teman-teman, kegiatan ini salah satu bentuk penguatan. Oke. Nah, dampaknya apa? Itu kan soalnya seperti itu kalau kita analisis. Apakah A. menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan, atau B. mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki? Kalau yang A, menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan, berarti dia takutnya terhadap hukumannya, bukan pada kesalahannya. Karena setelah hukumannya diperingan, maka kesalahannya akan terus dilakukan. Berarti ini kita akan pilih. B. mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Ini kita akan checklist. Menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru, kita akan checklist. D. menjadikan siswa selalu patuh pada peraturan sekolah, kita nggak akan kita pakai. Berarti ada dua yang paling mendekati, tapi jawaban yang B itu adalah paling tepat. Kenapa yang tepat? Karena ada sisi positifnya. Di sini ada teman,
pengaruh yang baik atau pengaruh positif. Ketika punishment tidak diberikan lagi, dia sudah mengetahui bahwa kekurangan dirinya yang harus diperbaiki itu apa, akibat dari hukuman yang diberlakukan oleh guru tersebut. Jadi hukumannya adalah berbentuk seperti contoh-contoh yang baik supaya dia tahu mengkoreksi diri siswa tersebut supaya lebih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kalau misalkan menjadikan siswa itu takut atau misalkan selalu ada pada perintah guru, maka tidak ada perbaikan dari sisi kesalahan tersebut. Jadi kita harus benar-benar mengenali masalah yang ada pada konflik soal tersebut, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memberikan kemampuannya semaksimal mungkin. Jangan sampai ada kesempatan takut gagal. Terus kemudian untuk mengenali potensinya, maka guru bisa membuat siswa lebih bebas dalam mengekspresikan ilmu tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman di soal nomor 3 ya. Di nomor soal nomor 3 ini, teman-teman, ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah yang mana? Nih, konfliknya adalah siswa kurang memperhatikan pembelajaran, tapi prestasinya tidak kalah, berarti tidak ada di paling bawah. Yang perlu disampaikan oleh guru tuh kepada siswa itu apa? A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa yang lain yang sungguh-sungguh belajar. Kita gak akan pilih ini, teman-teman. B. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Nah, ini paling tepat. Kenapa di sini paling tepat? Di sini ada kata-kata prestasi akan lebih baik, akan lebih. Berarti kan pertamanya dia sudah lebih. Pertamanya kan dia sudah baik, berarti akan lebih baik lagi jika dia tambah bersungguh-sungguh dalam belajar atau memperhatikan pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Coba yang C kita lihat. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran, karena kan bukan kurang, karena dia udah baik kan, teman-teman. Hanya saja dia kurang memperhatikan. Bisa jadi penguatan atau motivasi belajarnya itu ada yang salah dalam tujuan pembelajarannya atau tujuan dia untuk belajarnya apa. Jadi kita harus memperbaikinya yang itu. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai. Ini tidak ada saling menghargai atau menghormati dalam konflik soalnya. Jadi kita akan pilih. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang B, teman-teman. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, kita lihat konfliknya, kita lihat obat penawarnya apa sehingga konflik ini bisa kita selesaikan. Jawabannya adalah yang B yang paling tepat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi, teman-teman, di soal 4 nih. Anda adalah guru SD yang mendapat tempat penugasan jauh di luar sekolah. Atau enggak, saya akan coret dulu SD-nya deh. Anda adalah seorang guru aja ya, supaya nanti general ya, teman-teman. Anda adalah guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana dan prasarananya, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, yang Anda lakukan tuh apa? Konfliknya adalah kondisi sekolah Anda sangat memprihatinkan. Apa yang memprihatinkannya? Kekurangan sarana dan prasarana dalam proses mengajar, seperti itu. Oke. Nah, kita teman-teman nih yang melakukan tuh apa? Ini di sini dituntut guru harus inovatif, bisa memanfaatkan media atau sarana yang ada di sekitar sekolah. Itu kuncinya dulu. Nih teman-teman, yang A, mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja. Ini tidak akan kita pilih, karena ini berkaitan dengan sarpras, bukan tentang jam. Jam juga ini pasti udah salah. B, meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Oke, ini juga kita akan checklist, tapi masih belum masuk di dalam konflik soal ya. C, mengkoordinir donasi di orang tua siswa untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Ini boleh kita checklist juga sebagai bahan pertimbangan. D, melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah. Nih, yang paling tepat adalah yang D. Kenapa bisa yang D? Dia bisa memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar itu nggak hanya di dalam diktat buku saja, modul ajar dan sebagainya, tapi sumber belajar itu ada di sekeliling sekolahnya pun. Karena dia konfliknya adalah sarprasnya kurang. Dia bisa memanfaatkan lingkungan sekitar seperti adanya tanaman. Kita bisa melihat atau memberikan arahan kepada siswa tersebut untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan hijau seperti apa cirinya. Nah, itu bisa teman-teman, karena itu sudah ada di
sekolahnya tersebut. Jadi kita harus kreatif, inovatif dalam mengembangkan sumber belajar atau media ajar yang ada di lingkungan sekolah. Itu intinya untuk ASN, teman-teman. Kreativitas untuk pengembangan diri dilakukan pada saat di luar dan di dalam pembelajaran dengan menggunakan alat yang ada di sekolah. Oke, jadi jangan ada cara operasi yang kurang, kita mengeluhkan dan tidak bisa memberikan pengajaran. Tapi kita cari opsi B supaya kita bisa mendapatkan supaya kita bisa mengajarkan siswa-siswa ini bisa tersampaikan materinya dengan baik. Oke, teman-teman. Teman-teman jangan lupa teman-teman daftar di kelas belajar P3K tahun 2023 ini untuk teman-teman yang observasi, dan teman-teman juga bisa yang P2, P3 sampai dengan P4 dan umum juga. Nanti teman-teman tinggal chat aja teman-teman di WA Mentara di 077233177506. Kita akan mulai belajar di September ya teman-teman. Oke, jangan sampai telat ya. Ini angkatan kedua. Teman-teman kalau misalkan angkatan 2 udah ditutup, maka kita nggak akan buka dulu sampai misalkan angkatan 2 ini selesai mau beres seperti itu. Jadi teman-teman jangan telat untuk mendaftarnya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 5 ya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri, maka di instansi Anda memberikan tugas belajar kepada Anda berupa diklat. Atas hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku, maka tunjangan kinerja Anda tidak akan dibayarkan sampai akhir masa tugas belajar selesai. Maka Anda harus bagaimana teman-teman? Di sini pengembangan dirinya harus melakukan diklat. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian peraturannya ternyata tukin atau tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan kalau misalkan dia melakukan diklat, atau ini tuh berarti persamaannya seperti kita nggak melaksanakan tugas di dalam kelas ya teman-teman. Nah, kira-kira apa yang ingin Anda lakukan seperti itu? A, akan fokus belajar, ini berarti akan fokus belajar di diklatnya ya teman-teman ya. Kemudian B, belajar sambil melakukan kegiatan lain yang dapat memberi penghasilan tambahan. C, fokus belajar dan meminta pertimbangan agar tidak dilakukan pemotongan tunjangan. D, belajar dan berorganisasi. Nah, teman-teman kalau misalkan seperti ini kita harus memposisikan benar-benar kita akan mengarah kepada pengembangan dirinya. Walaupun ada satu unsur yang akan hilang, tapi unsur ini sebenarnya tidak hilang karena digantikan oleh ilmu yang akan dia dapatkan. Sebenarnya itu hanya saja bentuknya berbeda. Nah, kita akan diposisikan guru seperti itu teman-teman. Karena di sini udah ada peraturan teman-teman, peraturan yang berlaku. Bisa jadi sekolah atau daerahnya memberlakukan seperti ini. Kan setiap daerah mungkin berbeda-beda. Tapi kita tidak memposisikan dalam daerah kita sendiri, tapi kita memposisikan dalam daerah di dalam soal itu sendiri teman-teman. Oke? Jadi jangan dibenturkan ke daerah yang karena kita nggak gitu misalkan. Ya enggak, gitu karena soal mintanya seperti itu, peraturan sudah berlaku. Kalau peraturan sudah berlaku, jadi kita nggak bisa untuk meminta pertimbangan, ini kita nggak akan pilih. Kemudian belajar sambil melakukan kegiatan lain, ini pun kita nggak akan pilih karena kita nggak akan fokus. Sudah tunjangan hilang, diklat tidak memberikan dampak kita, ya udah berarti kita akan hilang keduanya. Belajar dan berorganisasi, itu benar teman-teman. Tapi ada yang lebih mendekat lagi, maka dia akan fokus untuk belajar. Jika dia fokus untuk belajar diklat, maka dia akan mendapatkan pengganti di tunjangan kinerja ini berupa ilmu di dalam diklat tersebut. Jadi ini untuk pengembangan dirinya teman-teman. Jadi sebenarnya ini hilang tukin berupa uang, maka akan digantikan berupa ilmu yang bermanfaat pada saat diklat. Jadi kita akan pilih yang A teman-teman. Oke, jadi seperti itu kita belajar tentang mengobservasi diri. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman dan bisa nanti teman-teman bisa menjawabnya dengan baik, teman-teman bisa lulus dan teman-teman jadi ASN P3K di tahun 2003 ini. Tapi teman-teman jangan lupa di subscribe, like dan share video ini, dan kita sampaikan kepada guru-guru yang lain untuk kita bisa belajar bersama, dan semuanya saya doakan bisa dilantik. Amin amin robbal alamin jadi ASN P3K. Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Amin 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 robbal alamin. Jangan lupa teman-teman juga masuk di kelasnya ya, jangan sampai telat. Nanti kita akan update lagi soal-soal berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk membagikan video ini. Semoga yang membagikan menjadi amal jariah untuk kita semua dan lulus. Amin. Dadah.